Halo abang-abang semuanya, balik lagi sama saya Jafar Maulana, sering dikenal Jabs Queen Pet. Jadi pada video kali ini saya ingin menjelaskan ke kalian semua cara mengetahui tren tersebut lagi naik atau turun, atau lebih jelasnya cara mengetahui tren pada market yang benar ya. Karena banyak banget yang nanya sama saya, bang ini kira-kira trennya lagi naik atau turun ya. Kalau kita mau tahu gimana caranya ya gitu. Sebenarnya cuma satu, tren itu cuma ada dua guys ya, naik atau turun, turun atau naik. Tinggal kita prediksinya benar atau enggak. Ya, jadi simple aja seperti itu. Misalnya kayak apa ya, kita juga harus memahami yaitu multi time frame. Jangan sampai mungkin kalian pernah menemukan time frame 1 jam lagi naik bang, tapi kok time frame kecil lagi turun ya. Nah itu, jadi banyak banget yang nanya kayak gitu. Sebenarnya cuma satu bias utamanya dulu. Bias ini adalah tertingginya. Ini disebutnya time frame major dan time frame minor. Perbedaannya cuma satu guys ya. Major itu bisa menentukan minor. Minor belum tentu bisa menentukan major karena bias itu sepenuhnya ada di major. Jadi time frame besar nggak bisa menentukan, time frame besar bisa menentukan time frame kecil, tapi time frame kecil nggak bisa menentukan time frame besar. Jadi kunci utamanya itu adalah di time frame besar. Ketika time frame besar kita udah tahu arahnya kemana, mungkin di time frame kecil kita bisa ikutin arahnya kemana. Tapi dengan syarat misalnya time frame besar lagi naik, time frame kecilnya turun, ya mungkin turunnya sampai ke arah biasnya dulu ataupun ke supply and demandnya dulu, ya jejak-jejak digital demandnya. Ya, jadi banyak ya guys ya. Karena di dalam sebuah tren ini gini, ini disebutnya ini primary trend, ini secondary trend. Ya. Nah, terus ini eh primary trend lagi ataupun tren utamanya lagi. Ini disebutnya minor trend ataupun secondary bisa juga. Ya. Secondary itu ataupun minor, ya di dalam tren secondary ini adalah sebuah time frame besar yang dimana time frame besarnya itu ikutan retracement. Time frame kecilnya juga ikutan retracement. Beda halnya minor trend disebutnya ataupun tren kecil ya. Ketika dia naik besar nih sebuah tren utama, terus dia turun sebentar, dia naik lagi ke atas, terus dia break. Ini sebutnya time frame kecilnya juga ngikutin retracement, tapi dia nggak terlalu abstrak kayak si time frame yang ini, yang sekunderinya. Ya sebenarnya sebenarnya satu sama sih kayak gini guys ya. Ini primary, ini secondary. Ini primary, secondary, ataupun disebutnya ini naik, ini turun, naik, turun. Ya kan ini kan lower low, higher low, higher low, higher high, higher high. Harusnya kan kayak gitu ya, cuma nggak kayak seperti itu. Ya, oke contoh di sini. Ini ada market XAUUSD yang kita lihat time frame 15 menit ini di tanggal 26 Februari 2026 ya. Kemungkinan market XAU ini menurut saya pribadi dia akan turun. Ini sekalian aja guys ya, saya juga prediksi ya. Karena di sini ada in base area yang krusialnya dia di sini satu yang dimana dia sempat terjadi perlawanan false break ya. Ketika dia udah break, dia malah bukan break dari sini, malah dia turun lagi ke bawah dan naik lagi, turun lagi ke bawah. Jadi ambigunya di sini. Jadi kemungkinan besar market ini akan turun guys pada tanggal 26 menurut saya pribadi ya. Akan turun satu ke sini, yang kedua ke sini. Mungkin bisa lebih jauh, entah dia mau turun lagi atau enggak, nggak tahu saya ya. Kemungkinan market ini akan seperti ini. Dengan stop loss saya menaruhkan stop loss satu di sini, satu di sini dengan stop loss di sini ya. Aduh, ini kenapa ya guys, aduh ulang ini. Nah, stop loss saya di sini guys, stop loss saya di atas yang ini nih. Nah, stop loss saya di sini. Mungkin market ini akan turun terus ya guys ya, seperti itu menurut saya pribadi. Tapi saya nggak mau jelasin yang ini, cuma simple apa sih, sekalian aja analisa guys ya. Oke langsung aja, karena saya nggak suka teori, saya sukanya praktek. Ya kenapa, biar orang-orang juga dapat ilmunya. Kalau ngejelasin market yang udah jadi mah gampang. Oh ini lower low, higher high, higher low, higher high, gampang. Oke langsung jelasin ke yang pasti-pasti aja. Oke saya reply ke belakang, langsung praktek kita. Contoh kayak gini. Nah ini market kayak gini mau kemana kira-kira nih? Kondisi market seperti ini. Kalau saya lihat di sini market ini sudah terjadi eh, apa sih namanya, kenaikan, lagi terjadi kenaikan ya. Tadi kan saya lihat kenaikan nih, dia turun ke bawah. Nah turun naik ke bawah dan dia respeksi dari supportnya nih. Kita lihat dulu di big outlooknya dia. Nah cara analisanya gini guys ya, cara analisanya kayak gini. Pertama-tama kita lihat dulu di sini. Nah ini awal permulaan dia drop nih guys ya. Ini awal permulaan dia drop nih ya. Ini awal permulaan dia drop di sini. Dropnya berawal dari sini satu ya, dan dia sempat terjadi respeksi di sini, turun ke bawah ya. Terus ini dia kenaikannya terjadi reverse nya di sini, dia masuk juga ke ini. Dia harusnya kan udah break ya, dia harusnya udah break ke bawah nih, break ke bawah sini, break, tapi dia balik lagi ke atas membentuk huruf V dan dia retrace di sini, dia naik lagi. Berarti di sini adalah kunci utamanya. Kunci utamanya adalah di sini. Nah kita lihat ke samping, ini sempat terjadi perlawanan enggak di sini? Oh hampir, oke. Jadi saya tahu di sini adalah tumpuan support kuat ya, supportnya di sini. Dan kalau kita lihat di sini adalah pembentukan HIANS nih. Nah kayak gini nih.
Nah kayak gitu. Jadi saya berekspektasi market ini langsung buy aja lah, saya udah tahu bakal kemana guys, bakal tinggi nih mah. Ya gampang kalau market kayak gini karena trennya juga udah jelas. Kalau kita tarik dari sini, nah ini udah break juga nih. Nah ya kan jelas juga, ini kita bakal tahu trennya kemana. Trennya lagi naik, overall lagi naik trennya ya, overall lagi naik. Jadi kita follow the trend aja untuk naik. Oke. Nah dia naik terus. Gampang kalau yang ini mah guys, gampang. Ya kita udah tahu soalnya. Tapi nah misalnya kayak gini, kita langsung lanjut bahas ya. Lanjut bahas di sini. Nah ini kan ada resisten ya, resisten yang ini. Nah ini resisten satunya, resisten terdekatnya. Nah di sini kan dia udah break juga nih dari RBS-nya nih. Nah ini RBS-nya nih. Nah kita bisa exit buy lagi nih guys ketika dia di sini, karena tren lagi naik, jadi kita bisa buy lagi di sini nih. Kita bisa buy lagi di sini. Ketika dia turun nanti kita buy lagi. Kita turun lagi, dia buy lagi di situ. Kalau dia turun nyampe kita buy lagi. Oh dia mau nggak sampai. Oh nyampe nih guys kayaknya. Nyampe gak nih kira-kira? Nggak nyampe-nyampe ya. Waduh, nggak sampai guys, ini mah lama dia geraknya, lama banget. Wah naik duluan ini guys. Ya selagi dia nggak ini, ya udah kita fokus aja guys, kita marking gini-gini terus aja, gini terus aja ya, gini terus aja tuh. Lama banget ini mah guys ya. Wah masuk nih guys, pas udah masuk kayak gini udah kita buy aja, fokus buy. Stop loss kita di bawah situ. Kenapa saya bilang stop lossnya di bawah sini? Karena dia mendekati dengan zona kita yang ini nih. Nah dari rally pertamanya dia di sini. Jadi kalau emang dikenal stop loss, dia bakal turun sih harusnya. Oke udah fokus buy lagi, fokus buy karena pembentukan support kita dapet. Nah break dari yang ini guys, break dari yang ini kan trennya overall lagi naik ya guys ya, trennya lagi naik, overall lagi naik nih trennya, kita lihat ya, overall lagi naik trennya nih, kita lihat nih, tuh lagi naik guys, overall lagi naik. Oh kemungkinan ini bisa jauh nih, tuh ini lower low, higher low, higher low, expect kita bakal terbentuk naik lagi sampai ke higher high. Nah break dari yang ini, break dari yang ini nih, ya udah kita bisa lagi nih, ntar coba lihat dulu ya. Kita lihat dulu, belum nih, belum, selagi nggak break trend line udah fokus buy aja. Waduh masuk lagi ke trend line kita nih. Wah masuk lagi ke trend line kita, siap-siap guys ya, hati-hati ini, hati-hati ya kalau kayak gini, karena takutnya kembalikan ya, karena di break juga dari trend line secara rasio besar kita. Jadi saya bisa putar arah untuk sell guys, ini mah saya sell di sini, TP saya di sini satu, lari sejauh. Kenapa saya putar arah bang buy pada sell, padahal lagi buy tadi. Ya itu guys ada something ya, soalnya dia harusnya nggak masuk ke trend line lagi dan dia turun terus ke bawah tuh, itu. Ya cuman di sini kita nggak mau bahas lagi yang kayak gini, kita carinya yang agak rumitan ya biar sama-sama enak. Di sini kita cari lagi, intinya kan saya mau jelasin trennya. Nah kalau kayak gini marketnya, trennya lagi besar lagi naik nih, lihat nih, tren besar lagi naik satu, kita marking kayak gini. Nah ini besar lagi naik, nah lagi naik, saya berekspektasi disebutnya gini nih, ini primary secondary, primary secondary. Nah saya beranggapi seperti itu ya. Jadi kemungkinan market ini bakal bisa mau naik, asalkan apa? Asalkan dia ada, ini kalau saya lihat di sini banyak banget ya guys ya. 1 2 3 4 5. Nah, ini banyak banget arah reject pointnya ya. Saya cuma mau bilang sama kalian, ya entah ini kalian dengar atau enggak, intinya support itu pembentukannya sampai 5. Kemungkinan saya prediksi market ini bakal sweep di sini guys. Bakal sweep dulu nih ke sini nih kayaknya nih. Bakal sweep entah ke sini entah kemana, saya intinya bakal sweep. Soalnya bakal nipu dulu, soalnya udah 5 pembentukan resisten. Coba kita lihat ya. Kita lihat dulu. Nah, udah 5 nih, udah 5 kali, harusnya diturun langsung nih. Nah, tuh kan. Ya, kenapa tahu seperti ini? Karena gini guys ya. Karena gini, saya cuma mau bilang sama kalian. Coba bentar saya jelasin dulu deh. Naik apa enggak? Wah. Langsung terbang guys ya. Langsung terbang dia. Anjing. Oke, saya mau jelasin ke kalian karena kenapa ini saya prediksinya seperti itu. Yang pertama di sini. Ya, kita tuh kalau trading itu cuma fokus sama rally pertamanya atau tiang pertama. Tiang pertamanya kan di sini. Ya, tiang pertamanya di sini kita hitung 1 2 3 4 5. Nah, pembentukan support maupun resisten itu pemantauannya maksimal sampai 5 guys. Entah kelima itu bisa jadi dia terbang langsung ataupun turun dulu dia. Jadi kalau saya pribadi di sini sih ngitungnya kenapa seperti itu. Soalnya di sini banyak banget guys. 1 2 3 4 5. 5 resisten. Kalau kalian ulangi video ini mungkin kalian nanti lihat juga yang tadi saya bilang. Rally pertamanya nggak usah dihitung. Kita hitungnya dari mana? Dari sini. 1 2
3, 4, 5. Pas di atas 5. Ini pembentukan resistance itu sama support itu maksimal sampai 5. Setelah itu dia akan mengambil data baru untuk melengkapi. Untuk melengkapi apa? Untuk membuat data barunya dia, data barunya lagi guys. Dan bener aja dia respect langsung naik lagi. Overall ini trennya masih naik. Jadi secara tren masih naik. Jadi pas ini juga sama ini RBS nih. Ini RBS. Kita bisa buy lagi di sini. Loh kenapa bang gambarinnya nggak di atas ini RBS ya? Nggak di garis ini. Ingat guys ya. Kita gambarin dari tiang pertamanya. Tiang pertamanya sebelum dia kenaikan kan di sini nih. Ini belum ada, ini belum ada, ini belum ada. Adanya ini duluan. Jadi data itu akan terpakai dan di sini semoga kalian paham. Ya, di sini saya akan buy lagi. Masuk yang ini kita bisa buy lagi. Oke, kita lihat ya. Masuk buy lagi. Kita lihat aja nanti guys. Masuk buy lagi ya. Masuk. Wah, tinggi banget guys. Tinggi duluan ini mah. Tinggi duluan ini mah. Wah, udah nih mah naik terus ya guys ya. Buy naik terus aja nih, buy naik terus aja udah deh mah. Fokus buy aja. Fokus trend line apa sih naik ituannya. Buy terus aja nih mah. Bakal naik terus ini mah. Waduh. Intinya gitu guys ya. Yang penting kita tahu juga sebab musababnya untuk kita melihat sebuah tren ya. Tren itu sebenarnya cuma satu. Yang penting kita komitmen sama utamanya. Contoh gini, ini terakhir kali saya ulangin lagi untuk kalian. Contoh gini, saya ulangin lagi. Yang pertama-tama apa yang kita pentingkan sih bang? Saya juga kurang paham tadi yang abang jelasin karena terlalu cepat juga mungkin ya. Gini guys ya, ini kan tren lagi naik ya guys ya. Tren lagi naik nih. Kalau kita gini ini lagi naik guys, jelas guys. Kalau kita tarik, ini saya tarik seperti ini ke belakang untuk mengetahui time frame besarnya. Jadi saya nggak usah narik kayak gini lagi guys. Karena saya juga dari tadi pas narik di outlookin di big outlook itu udah tahu semua. Ini lagi kenaikan nih. Nah, ini lagi strong kenaikan. Ya kan? Lagi strong kenaikan. Nah ini udah tahu nih itu bakal naik, ini bekas yang tadi tuh kan jadi ketahuan kan. Ini bakal naik terus, jadi ini udah bakal naik ya, pelajaran ini bakal naik. Oke kita ulangin karena tadi kita ketahuan tuh sama yang samping itu. Saya ulangin lagi biar sama-sama enak ya. Nah time frame pada saat ini. Oke ini saya hapus. Ini yang tadi lagi guys, ulangin ya, terakhir kali nih untuk kalian ya. Oke nah contoh kayak gini. Nah ini kan enak kayak gini ya. Kita lihat di sini tren ini kan lagi naik ya guys ya, lagi naik. Dan di sini dia tumpuan utamanya nih. Tadinya dia turun ke bawah, set. Nah, naik ke atas. Ketika naik ke atas, di sini dia belum ada retrace nih. Harusnya retrace ke sini. Karena ini penyebabnya dia turun lagi. Dan disinilah data digital di sini lebih banyak lah kasarnya gitu. Nah, makanya dia turun ke sini. Pas banget trennya lagi naik ke atas, guys. Lagi naik ke atas. 1, 2, higher low, di break retracement ke sini. Ingat ya, primary, secondary. Ingat ya, seperti itu. Jadi, saya ulangin lagi. Di sini ada primary, secondary, primary. Oke, jadi kita bisa buy di sini. Dari daerah sini kita bisa buy. Naik ke atas. Nah. Oke. Kita lihat di sini. Nah. Terlalu mudah guys ini mah guys. Inilah pentingnya kita backtesting guys ya. Enak guys. Nah ini time frame besarnya tetap sama guys. Lagi time frame besar ini nggak di break, udah fokus aja buy terus. Karena utamanya intinya di sini semua nih. Nah tuh, utamanya di situ semua. Jadi kita berfokus untuk buy posisi aja. SL saya kenapa saya taruh di sini? Yang pertama-tama ketika SL saya terkena dan masuk ke sini satu. Sebenarnya SL tuh better di sini guys. Nah dari sini SL di sini. Tapi di sini saya naruhnya. Karena kenapa? Ketika dia turun ke sini, terus masuk ke sini lagi, dia udah masuk ke fase penurunan yang drastis guys. Jadi dia bisa turun lagi ke bawah. Oke. Nah ini mah bakal udah guys, udah ini mah terbang terus kok. Cepetin aja lah ya, cepetin ya. Nah ini nih yang tadi saya bilang nih. Nah tuh ya. Nah sebenarnya tuh kayak gitu guys. Jadi takutnya dia ambil yang ini. Karena kenapa? Jadi ketika kita buy di sini satu, terus dia turun, ini bisa ke sini. Karena sebelum terjadi kenaikan, rally pertamanya di sini, kayak rally, base rally. Dan inti konsep utama resistance terdekatnya di sini. Jadi saya ngambilnya ini belum ada retracement. Nah katanya kan di sini retrace nih. Dan ini naik, harusnya dia naik terus guys. Tapi dia malah turun lagi. Takutnya dia ngambil yang ini. Gitu, ngambil yang ini. Untuk apa? Untuk terjadinya penipuan terlebih dahulu. Bener aja di sini dia nipu nih. Nah,
dan dia naik lagi, ini bakal terbang terus kok. Makanya stop loss saya di bawah yang ini, stop loss saya gitu. Oke, naik terus. Dan bener juga nih, ini IHNS nih guys nih, kalau kita gambarkan left, height, right, nah kemungkinan market bakal terbang lagi. Udah guys, pos buy terus ini. Kalau saya jadi kayak gini, saya buy terus aja. Oh gila, emang terbang tinggi, kemungkinan ini bakal respect ke sini guys nih, ke sini nih. Nah seperti itu. Enak banget guys, sudah ini mah terbang terus. Waduh mantap. Itulah guys pentingnya ilmu, semoga kalian memahami juga apa yang saya maksud. Terima kasih.